yang tadinya nggak ngapa-ngapain, seneng lah. Apalagi kalau permintaan lagi banyak gitu. Capek tapi aduh tapi gimana gitu kan. Udah dikenal orang, nggak enak juga kalau kita nolak. Mau nggak mau harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Saya Resta Ayu akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam podcast spesial UMKM Bicara UMKM. Di sini sudah hadir narasumber hebat di samping saya, Ibu Diah Kesumawati. Biasanya dipanggil siapa, Bu? Diah. Bu Diah. Boleh Bu nih diceritain tentang bisnisnya itu Ibu seperti apa? Bisnis UMKM-nya. Oh, ini ada dari awal ya? Iya, boleh dari awal, Bu. Bentar, saya cepet dikit, nggak enak. Oke. Awalnya ya pandemi ini yang membuat saya belum lama sekali. Kalau bilang tadi ada kata hebat, saya belum hebat. Satu tahun saya rasain, saya ngapain, pandemi, di rumah terus, gabut ya Bu ya istilahnya. Anak muda sekarang lebih bingung sih, nggak muda doang sih, kayaknya orang tua juga, orang besar-besar. Ya itu, akhirnya saya harus melakukan sesuatu untuk menghibur diri saya. Awalnya begitu, menghibur diri. Tadinya kan jalan, pergi deh pokoknya ibu-ibu ya. Akhirnya sana sini ditutup, keluar kota ditutup. Yang aku bisa nih, ya aku jahit. Awalnya jahit di rumah. Suami bilang jahit melulu, gitu. Nggak coba dijual. Kalau dijual, apa iya ada bangsanya? Ya itu akhirnya nggak hanya di rumah aja. Saya tanya teman yang udah biasa dia jualan itu. Udah bikin aja, ntar gampang itu kalau anu ntar aku bantu. Gitu. Bantu promosi ya Bu? Iya bantu promosi, ya bantu jualin. Awalnya sih dari situ, ya akhirnya pede. Dari situ sebenarnya sih itu juga yang memacu itu. Terus kedua, kenapa produknya bukan baju yang banyak di itu ya, banyak di misalnya kayak di, kok boleh dibilang tempat ya mungkin tit ya, itu lah. Soalnya saya bikinnya nggak banyak. Oke. Berarti pre-order gitu ya Bu? Bisa pre-order juga bisa. Terus kita bilang WFH. Nah, WFH kan orang minimal perempuan itu kalau di rumah ngapain sih? Dasteran. Masa iya dasteran terus gitu? Skincare, dasteran. Ya, itu. Kalau merawat diri ya Bu ya, lebih tepatnya kalau cewek-cewek. Itu iyalah, siapa sih yang nggak kenal daster kalau perempuan? Dalam pikiran saya gitu. Minimal nih perempuan pasti punya daster 5 gitu, minimal itu. Masa iya mereka nggak mau ganti? Masa iya di rumah terus nggak mau cantik? Ya coba itulah, saya bilang. Akhirnya udahlah jalan ini aja dulu gitu, ntar ke belakang sesuai perkembangan. Oke. Itu biasanya awal membuka usaha itu gimana Bu? Awalnya dari memilih bahan atau ide usahanya, kan tadi udah bilang. Jadi beliau ini merupakan seorang pebisnis UMKM di bidang produksi baju ya Bu ya. Lebih tepatnya baju apa Bu biasanya diproduksi? Kalau daster dia sama teman bisa dibawa jalan. Daster milenial lebih tepatnya kayak gitu ya Bu ya mungkin. Apa ya, jadi saya bikinnya bukan kalau saya masarinya bukan daster, jadi bilangnya daily wear daily wear. Baju sehari-hari gitu. Yang bisa dipakai keluar juga bisa, dipakai tidur juga bisa, jadi sama-sama nyaman gitu ya Bu. Itu gimana Bu awalnya memproduksi Bu? Jadi dari pemilihan kain mungkin gimana Bu? Awalnya kan ini saya pakai sendiri ya, jadi
senyaman mungkin saya bikin. Ini saya pakai sendiri, ya berawal dari itu aja, saya pakai sendiri. Pasti dong nyari yang ini ya. Yang nyari yang nyaman ya Bu ya? Ya, nyari yang nyaman. Itu aja sih, keliling yang pasti keliling. Oke. Itu produksinya itu kan lebih ke daily wear, terus abis itu kayak pajamas gitu juga kalau nggak salah Bu ya? Pajamas. Itu nggak terlalu. Yang lebih sering Ibu produksi yang apa? Jenis seperti apa Bu? Saya buka ya. Boleh, monggo Bu. Ini saya bikin. Ya, nggak terlalu itu ya. Iya, lebih bisa Ya. apa ya conditionnya lah Bu ya, bisa dibuat tidur iya, nyaman dibuat tidur. Kalau teman-teman tahu ini kayaknya dingin banget sih. Iya, katun Mbak, mainnya Iya. katun aja. Modelnya Terus, juga karena bagus. pandemi, ya, jadinya dapat ini. Setiap beli baju pasti ada ini pasangannya. Untuk teman-teman yang penasaran mungkin Bu, harganya itu kisaran berapa sih dari yang paling murah mungkin dari sampai yang paling mahal? Saya kalau kayak gini ini 75. 75. Tergantung, kalau ada juga yang minta panjang dong, aku kan jilbaban. Oh ya, ini Bu, teman-teman yang tangan- jilbaban. Bisa tangan panjang, terus ditambah panjangnya juga. Tetap juga kita gratisin ini masker yang sama bajunya. Terus ada juga yang ini. Ini panjang ya. Ini untuk yang berkerudung mungkin Ya. bisa dipakai. Begini panjang juga. Ini Bu, apa yang membedakan dari produksi-produksi yang lain Bu? Mungkin dari dari bahan. Dari bahan. Kan biasa kan orang pakai spandek. Spandek. Ya, saya pakai katun, pakai linan itu. Terus apa ya? Kalau model sih biasa ya, orang bisa itu. Tapi saya lebih ke mana sih yang multiguna. Yang enak dipakai mungkin ya Ibu, merefleksikan diri sebagai pembeli, jadi memilih yang nyaman seperti apa. Dan itu juga Bu, pertama kali Ibu memperjualbelikan sih lebih tepatnya Bu ya, ini produk dari awal tahun corona muncul. Itu mulainya itu dari via apa Bu menjualnya? Dari Market WA WA teman. teman. Ya, WA teman. Ya awalnya support teman, support suami. Ya udah, ayo cepet jalan daripada kamu bikin sendiri. Awalnya gitu kan. Baju-baju yang tadinya saya jahit jadi dari koleksi pribadi, akhirnya ikut kejual. Gara-gara ya permintaan, ayo bikin lagi. Ini laku, aku minta 20. Langsung Jadi pesan banyak. Langsung setiap temen bawa segitu. Bisa nggak kalau misalnya minta ini panjang, ya udah aku bikinin panjang. Jadi sesuai. Apa itu modelnya itu Ibu tentukan sendiri atau teman-teman yang saya bayarnya? saya udah bawa dulu Modelnya. saya Modelnya. suruh bawa dulu seperti ini gitu kan. Oh ya nggak apa-apa, cuman XL Model size-nya. Size-nya lebih ke- mengikuti permintaan berarti Bu? Atau enggak, kalau size kan kita udah siapin. Oke. Cuman kalau model udah itu aja modelnya. Jadi mereka bawa ini. Jadi ada beberapa cuman saya nggak bawa. Kebetulan ya lagi dibawa teman-teman. yang paling sering membeli dari kalangan umur berapa Bu? Kira-kira? Kan ibu-ibu yang kerja sih. Saya Ibu-ibu lebih- kerja? Lebih ke situ. Sering adakah beberapa dari remaja mungkin pesan gitu Bu? Kalau langsung saya langsung masarin enggak. Jadi teman-teman aja yang bawa. Udah kamu kerja aja. jadi saya lebih ke belanja bahan, terus sama bikin bahan, bikin model, ya saya jahit sendiri, saya ini sendiri. Nanti kalau pas kebetulan order banyak, jadi saya panggil orang. Ibu sendiri yang mengerjakan atau Iya. dibantu?
Oh keren nih. Dikerjain sendiri. Dikerjain Kalau- sendiri sepanjang saya mampu. Jadi Oke. kalau misalnya permintaan banyak, saya panggil orang. Tetap saya yang motong. Oke, teman-teman mungkin barangkali ada yang penasaran nih, pengen lihat-lihat model bajunya Bu. Itu Oh. penasaran all shopnya mungkin namanya Oh. apa, tokonya dan bisa dicari di mana kira-kira. Saya nggak ada toko, karena masih awal juga ya. Iya. Saya lewat IG, Instagram namanya apa Bu? Kanzawear, Kanza KH N Z A Wear. Wear. Jadi teman-teman yang pengen kepoin produknya silakan dibuka di Instagramnya nanti Instagram, ada di Facebook juga. di Facebook. Kalau di Facebook pakai Kanza. Kalau pakai itu kan ada kayak jualannya. Ya. Gimana Bu perasaannya setelah istilahnya ide ini tuh dari gabut ataupun dari nggak ngapa-ngapain karena WFH itu sampai jadi apa pekerjaan yang seperti ini? Ya gimana ya, kalau dibilang senang ya. Yang tadinya nggak ngapa-ngapain, seneng lah. Apalagi kalau permintaan lagi banyak gitu. Capek tapi aduh, tapi Oke. gimana gitu kan. Oke. Udah dikenal orang, nggak enak juga kalau kita nolak. Mau nggak mau harus. Kalau boleh Bu, spill pendapatannya kira-kira berapa Bu? 1 bulan mungkin? Saya nggak itu, Mbak. Nggak hitung. Bisa gini. Mungkin ada kalanya orang lagi kayak kemarin kan ada yang banyak PHK apa segala. Ya udah kebetulan setiap hari ada alhamdulillah ada. Tapi nggak langsung banyak gitu, Mbak. Oke, apa ini tokonya Ibu kan termasuk UMKM ya Bu ya? Ada usaha Anda untuk melegalkan, istilahnya melegalkan produknya itu Bu? Enggak, belum. Belum ada pikiran ke sana ya Bu ya? Belum kesana karena kita juga bukan yang niat ya, Iya. bukan yang niat mau gede gitu. Awalnya itu tadi sih. Ada ya kayak gini ya Bu ya? Takut apa ya, takut nggak terhandle kan. Takut kalau banyak atau Nah. gimana Bu? Lucu ya Bu? Di sini ada toko yang takut banyak banjir orderan ya Bu ya? Sebenarnya itu sih belum terpikir untuk mau bikin brandnya disahkan gitu Oh iya, maksudnya. brand disahkan. Belum ada, Be. Itu kan Ibu bangun bisnisnya dari pandemi, ya kan? Dari apa itu yang nggak boleh kita kemana-mana. Itu istilahnya dampaknya ada nggak Bu dari usahanya ini? Apa semakin melejit atau gimana, Bu? Kira-kira? Dampak dari itu ke usaha saya ada apa ya? Makin naik ya? Makin naik. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Itu gimana Bu? Apa istilahnya pendapatannya itu lebih banyak? Ini kan sekarang lagi udah new normal, Iya. jadi lebih bisa leluasa. Dan pendapatannya itu lebih banyak di masa 2020 yang kita tidak boleh kemana-mana atau sekarang yang sudah new normal kita boleh kemana-mana. Lebih banyak yang mana? Lebih Kira-kira? banyak yang dulu ya. Yang dulu. Karena orang mungkin dulu malas mau jalan, jadi online gitu. Kalau sekarang orang udah bisa belanja kemana-mana, ya ada berdampak tapi masih jalan. Karena itu tadi yang udah merasa pernah pakai, Ya, jadi dia balik lagi. Ya. Oh itu salah satu apa ya strategi pemasaran sih Bu. Lebih tepatnya strategi pemasarannya gimana Bu? Kalau dari Kanzawear? Saya nggak tahu Mbak, saya nggak ada yang pokoknya lillahi ta'ala ini jalan. Gitu. Dari upload produk mungkin Iya, ya Bu ya, upload iya, produk begitu. setiap hari mungkin. Kalau setiap hari enggak, mungkin kalau pas lagi ada, kalau model sih enggak terlalu banyak ya, karena itu aja. Cuman yang saya itu lebih ke motif. Motif oh Ibu bermain motif Motif, berarti ya Bu. iya. Dari motifnya ini banyak yang bunga-bunga, ada yang polos juga, ada Iya. yang selain bunga-bunga dan polos mungkin Bu. Dari baju yang Ibu pakai juga produksi sendiri sekarang Iya, ya kan. Nah, iya, jadi begitu. motifnya apa pilihan ya? saya. Oh, pilihan saya. Kita sebut pilihan saya. Mungkin gimana Bu? Lebih ke membuka usaha ini kan berdampak dari apa ya?
ibu juga jadi lebih senang Iya. karena banyak yang karena pandemi juga kan kita bingung mau ngapain, kebanyakan di PHK juga. Akhirnya mungkin teman-teman bisa termotivasi di rumah karena adanya pandemi ini bukan berarti kita takut untuk memulai sesuatu yang baru. Barangkali teman-teman itu aja Bu wawancara hari ini karena waktu memang sangat singkat sekali. Untuk teman-teman, saya Resta Ayu akan kembali lagi di podcast selanjutnya. Saya Resta Ayu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.